Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saniyatu wasituna utai hadis kang kaping 22 iku ida aradta antaf ngala amron fatadabbar ngakibatahu. Ida aradta ing dalam nalikane ngarepake sapa ya sira antaf ngala ing yen to nglakoni sapa ya sira amron ing perkara swiji. Ya fatadabbar mongko angen-angeno sapa ya sira ngakibatahu ing akibate amron. Fa ing kana mongko lamun to ana apa ya akibat ana iku khairon bagus ya famdi mongko nerusno sapa ya sira ai ing amron. Fa ing kana lan lamun to ana apa ya amron ngakibat ana iku saron ala ya fantahi mongko nyegah ataupun mandega sapa sira ing perkarane. Rawahu Ibnu Mubarak. Al hadisus salisatu wasituna uti hadis kang kaping 23 iku idza aratta amrun fa alaika bitawaddudin bitawadati. Idza aratta ing dalam nalikane ngarepake sapa ya sira ngarepake amron ing perkara swiji ya fa'alaika mongko netepono sapa ya sira bitawaddati kelawan alon-alon hatta yurika sehingga yen to meruhake ing sira Hatta yurika sehingga yen to meruhake ing sira sapa Allah Gusti Ta'ala minhu saking amron al makhraja inggon kajembaran ing jalan keluar. Rawahul Bukhari. Al hadisur rabi'atu wasituna utai hadis kang kaping 24 iku ida aratta ing dalem nalikane ngarepake sapa ya sira ngarepake antadzkura ing yen to nutur sapa ya sira uyuba ghairika ing cacate liyanira. Fadhkur mongko elinga sapa ya sira uyuba nafsika ing celane awak dhewe kira. Rawahu Rafi'i. Al hadisul khamisatus sittuna utai hadis kang kaping 25 iku idza aratta ing dalam nalikane ngarepake sapa ya sira ngarepake ayu ibbaka ing yen to demen ing sira sapa Allah Gusti Ta'ala ya fabghid mongko benduwa sapa ya sira ad-dunya ing dunya mongko gethinga sapa ya sira ad-dunya ing dunya wa idza aratta lan ing dalem nalikane ngarepake sapa ya sira ngarepake ayu ibbaka ing yen to demen ing sira sapa nasu menungso ya fama mongko te apa baene kana kang ana apa ya ma ana iku ngindaka ing dalem sandingira bayane mamim fudulika saking turahane emak ya fambidhu mongko buango sapa sira ingma ilaihim maring nas wekena. Rawal Khatib ngan robingi ni khirasil mursalan. Al hadisus sittatu wasituna uti hadis kang kaping 26 iku idza staiqadha ing dalem nalikane nglilir tangi sapa rajul wong lanang minal laili saking wektu wengi wa aiqadolan gugah sapa si rajul ahlahu ing bojone ataupun anake si rajul wasallaya berarti bojone ahline wasallaya lan salat sapa rajul lan ahline rok ngataini ing rong rekangat
ya kutiba mongko den pesti sapa rajul lan ahline den pesti minadzakirina saking golongane wong akeh kang padha eling kabeh Allah ing Gusti Allah taala katsiron kan eling kang akeh wa dzakirati lan golongane wong wadon kang eling kabeh rawahud Ibnu Hibban ngan Abi Sa'id. Al hadisus sab'atu wasittuna uti hadis kang kaping 27 iku idastai kodo ing dalam nalikane tangi nglilir tangi sapa adukum salah swijining sira kabeh mimanami saking turune si Ahad ya fal yakul mongko becik ngucap sapa si Ahad alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi ila akhirih ing lafat alhamdulillah alhamdu te sekabianing puji iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi kang ikilah zat radda kang wis mbalekake sapa ya Gusti Allah alayya ing atase ingsun ruhi ing ruh ingsun wa fanilan wis nyehatake sapa ya Rabbi ing ingsun nang di fi jasadi ing dalam jasad ingsun wa adina lan wis ngidini sapa Rabbi limaring ingsun bi dzikri klan eling Rabbi rahu inusuni an Abi Hurairah al hadisus saminatu wasittuna utai hadis kang kaping 28 iku idastakaita ing dalem nalikane wadul lara sapa sira ing dalem nalikane wadul lara sapa ya sira ya fadho mongko nyelehno sapa ya sira ya daka ing tangan sira haesu tastaki ing dalem dinggon wadul lara sapa ya sira Sumakul nuli kari-kari ngucap sapa ya sira bismillahi a'udzu bi'izzatillahi ila akhirih. Bismillahi lan nyebut asmanipun Gusti Allah. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ya ingsun bi'izzatillahi ta'ala. Kelawan sifat mulyane Gusti Allah wa qudrati lan sifat kudrate Gusti Allah. Nyuwun dijaga min syarima saking alane perkara ajidu kang nemu sapa ya ingsun ingma bayane mimim wajhi nyatane larane ingsun hadza yo ikilah wajhi sumarfa nuli kari-kari ngangkat sapa ya sira ya daka ing tangan ira suma a'id nuli kari-kari baleni sapa ya sira zalikai mengkono madkur bitron kelawan bilangan ganjil rawat Tirmidzi ngan Anas al hadisut tasingatu wasituna wallahu alam bisawab. Jadi tatkala ngendine sing sakit termasuk ini apane kepala ataupun apa yang sakit cukup ditempelkan membaca doa yang sudah tertera dalam hadis riwayat Tirmidzi ngan Anas bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu min wajhi hada terus diangkat tempelaken malih doa yang sama diangkat tempelaken malih doa yang sama diangkat. Nah, jadi cukup ataupun tidak cukup yang disunahkan tetap diangkat bolak-balik itu yang penting dengan bilangan yang ganjil 1, 3, 5, 7 ataupun 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari hadis yang 62 sampai ke 68. Di sini kita bareng-bareng ya, bareng-bareng mutolaah ningali kitab. Ningali bareng-bareng supaya ada nilai-nilai tadzkirah ataupun nilai zikir hati kita pada Allah ataupun teringat lagi ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari sedang kita lupa.
Dengan adanya pedoman ataupun adanya kita majelis bersama, insya Allah dengan harapan besar kita itu dalam rahmat Allah semuanya. Jadi tatkala di sini ini yang ke-62, tatkala kita hendak melakukan sesuatu perkara, hendaknya direnungkan dulu. Direnung baik buruknya akibat. Baik buruknya akibat. Terus disambung dengan 63, fa'alaika bitawaddati hatta yuriyakallahu minhul makhraja. Santai ataupun lebih kepada ketenangan jiwa, ketenangan hati, sampai betul-betul diperlihatkan oleh Allah. Nah, diperlihatkan oleh Allah akan jalan apa berhenti, berhenti apa jalan, lanjut apa berhenti, lanjut apa mundur. Nah, jadi perankan Allah dalam segala hal. Perankan Allah dalam segala hal, karena di sini nih ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wong sing pada ngandel maring Gusti Allah, wong sing pada iman, istajibu yo nyembadanono ataupun menerimalah, terima dengan legoni ati semua ajaran-ajaran yang dari Allah lewat Rasulullah-Nya yang mengajak kepada sesuatu ajaran yang mengajak kepada kehidupan, mengajak pada kehidupan. Ini artinya diteruskan dalam ayat di sini itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hendaknya kita ketahui bahwasanya Allah itu membuat antara manusia dan hatinya itu ada pembatas. Antara manusia dan hatinya ini ada pembatas. Seringkali kita tahu ilmu, mungkin paham ataupun ngerti, tapi belum tentu kita itu ngerti, mengetahui ataupun mengerti ilmu itu sendiri. Kita tahu ilmu, cerita tentang ilmu, menceritakan tentang ilmu, tapi belum tentu tahu kebenaran dari ilmu itu sendiri. Nah, makanya diseleksi antara bainal mar'i wa qalbi, antara manusianya dan hatinya ini ada pembatas. Allah membuat haulun ataupun yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ada garis pembatas. Nah, lagi manusianya apa hatinya, manusianya apa hatinya. Kalau yang bicara tentang keilmuan adalah hatinya, maka wa insyaallah mulai diberi kefahaman kebenaran dari ilmu itu sendiri. Jadi tidak cuma buat dongeng dan dibaca saja. Ya, tapi kalau dengan ego kita, yang membataskan itu adalah ego manusiawinya sendiri, seton insaniahnya. Nah, contoh dengan ambisi, dengan amarah, ataupun mengatakan dengan modus pribadi ataupun kepentingan golongan, kepentingan pribadi, itu kan bukan dari bukan dari hatinya, melainkan masih dalam unsur kepribadian, kepentingan pribadi seseorang itu. Jadi tatkala nengkono ki mau manusianya ini dibatasi dengan sesuatu Allah yang membatasinya, kalau keluarnya kita itu dari hati, wa insyaallah mulai bisa memahami, kita bisa memahami kebenaran ilmu itu sendiri. Walaupun toh kebenaran memang hakikinya milik Allah. Nah, setelah kita mengalami kebenaran, sudah benarkah kita
belum juga benar, karena mengatakan sudah benar itu juga masih mengalami kesalahan kebenaran milik Allah. Makanya nafas itu juga pembatas, ada nafas masuk juga ada nafas keluar. Kita mentelaah nafas aja, mungkin wa insyaallah mulai memahami antara ya'ulu bainal mar'i wa qalbi. Ada pembatas antara diri manusia dengan hatinya, sehingga beda ilmunya, ucapannya sama, akan dirasa itu akan beda. Kita bicara satu nafas saja, nafas. Mudah-mudahan nanti bisa memahamkan. Nafas ada pembatas, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nafas ya kehidupan. Bisa dikatakan hidup adalah nafas, seperti itu. Lah, hidup adalah nafas. Terus kita tarik nafas pelan, halus sampai ke rongga, paru-paru, dari paru-paru ke jantung. Dari jantung di situ itu terminal semua pembuluh darah. Dialirkan dari terminal itu semua ke pembuluh darah, dan itu per detik otak langsung meminta oksigen, detik ini harus dikonsumeni, harus minta konsumsi, harus segera dikonsumeni. Nah, kalau nafas itu sampai ke dalam, coba kita rasakan, kita masuk kepada dalam batin, yang keluar adalah tajalli. Nafas halus masuk dalam batin, dalam hati. Di situ kita ada unsur pertemuan. Berarti kita itu bicara nafas adalah hidup, hidup adalah nafas. Nafas tidak usah pakai tegang-tegang, karena kita menghadap Allah itu tidak usah pakai kemampuan kekuatan, karena Allah sudah menggaris dalam ayatnya itu id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim malaikatim murdifin ya Allah. Tatkala kita semua itu istighosah, minta pertolongan Allah, lalu Allah mengijabahkan apa yang diminta oleh kita, maka Allah itu menurunkan 1000 malaikat secara muradif, terus, sehingga di situ itu ada litat ma'inna bihi qulubukum, hati itu tenang. Setelah ada ketenangan dari zikir, semuanya masuknya hati, masuknya nafas Allah. Nafas itu hidup adalah nafas. Nafas ini satukan, sampaikan kepada yang hati, karena hati itu adalah ada pembatas, bentuk lahir sama hati, masuk nafas. Dengan apa? Ya dengan zikir kita, baik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun titiknya Allah, ataupun lagi ingat rahmat Allah, lagi mengingat Allah itu bijak, titiknya dalam kondisi Allah yaitu rahim, masuk. Tatkala ada di situ itu ketenangan, itu sudah termasuk pertemuan antara nafas ini dengan yang gaib, yang batin. Tatkala keluar nafas itu sudah bertemu dengan yang zahir, ya batinu ya zahiru. Saya tidak jelaskan lebih ke dalam lagi masalah nafas ini. Cuman ya partikelnya seperti ini aja, sindiran-sindirannya. Wah, insyaallah nanti Allah saja yang memberi pemahaman seperti ini. Nafas halus
disertakan dengan asma-asma Allah. Nah, maka akan menembus batas. Keluar pun keluar dari batas. Nafas halus disertakan itu Allah. Menyebabkan ketenangan. Dan tatkala tenang dalam permintaan itu kok anni mumiddukum bi alfim malaikatin, saya turunkan malaikat 1000 per detik, per menit. Boleh per menit lah, boleh juga per detik, itu hanya Allah saja yang tahu. Setiap detik 1000, setiap detik 1000, setiap detik 1000, mengalami ketenangan, litatma'inna, sehingga merasa tenang, betul-betul tenang. Nah, terus ketenangan tercapai, terus nungkepi pada diri kita, mengeliputi pada diri kita rasa ngantuk. Rasa ngantuk. Lah rasa ngantuk inilah mulai teraturlah nafas keluar masuk. Nikmat antara pertemuan hidup ini dengan yang hidup, keluar kepada pertemuan yang lahiriah. Jadi penembus batas, keluar batas. Bisa dimengerti ini insya Allah ya. Insya Allah. Lihat tatkala sudah menembus batas, keluar batas, lalu kita aku jarkus kayak gitu durung bae ya. Lah ini mulai rubah. Inilah terkecohnya kita tidak mengetahui bahwasanya waman nasru illa min indillah, sesungguhnya tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah saja. Walaupun untuk Allah itu, kalau kita berzikir, istighasah, minta pertolongan Allah dengan zikir apa itu mengalami tenang, dingin hatinya, itu artinya setiap detik itu 1000 malaikat. 1000 malaikat kok rasanya ngantuk, bene tidur, karena nafas akan teratur. Tidurnya ini akan teratur nafasnya. Masuk menembus batas, keluar batas, masuk menembus batas, keluar batas. Tapi pertolongan Allah lah yang akan terjadi, bukan karena 1000 per detik, 1000 per detik, 1000 per detik, 1000 per detik. Nah, tatkala sudah mengalami ketenangan lalu kok keluar batas, kita mulai ragu-ragu lagi, itu artinya akan mengalami kekerasan dalam hati kita, kekerasan dalam otak kita, mengalami saya sudah kuat, sakti, cerdas, dan seterusnya, tidak sadar kepada yang itu. Inilah wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah itu membuat batas. Kita sindirkan nafas saja dulu. Nafas masuk secara halus saja, itu menembus batas. Apa yang kita rasakan? Pertemuan antara hidup dengan yang punya hidup. Keluar pertemuan dengan yang kita pegang sakit, kita pukul sakit. Nah ya, ini antaranya ini. Kalau ilmu itu dizikirkan, mencari ilmu, membaca ilmu, ingatnya ke Allah. Oh subhanallah, insya Allah pengetahuan itu akan menembus batas, dan keluar batasnya itu sudah dari pertemuan antara ini dengan sumbernya ilmu. Si pemilik ilmu, siapa pemilik ilmu? Allah ya. Keluarnya ke batas ini akhirnya wa insyaallah jadi maslahah, menjadi baik, menjadi bagus. Jadi kapan kita itu di sini kok bitawaddatin hatta yurika, kan? Kapan kita itu berpikir sesuatu lalu diperlihatkan oleh Allah? Ya dari metode nafas saja boleh, ataupun dengan berzikir ya Allah, ya Rahman, ataupun ya alimu, ya alimu, ya nafas diatur, yang alim, Allah yang tahulah. Nah, kok kita langsung ngantuk, rasanya ngantuk, tertidur, teraturlah nafas. Pertemuan hidup dengan yang maha hidup.
pertemuan yang hidup kepada yang pemilik hidup, keluar kepada ini. Insya Allah nanti ada, oh mantep aku seperti ini. Nah, sudah melibatkan dengan catatan tatkala mengendaki sesuatu yang memang sulit dipikirkan, dilogikakan, dengan modal yang sedikit kepingin memiliki usaha cepat berkembang, yuk angen-angen dan alon-alon sampai betul-betul Allah memperlihatkan pada kita maju apa mundur, ataupun ditunda dulu, ataupun bisa diapakan dulu. Jadi supaya apa? Supaya tidak timbul kepada fitnah. Karena tatkala fitnah akhirnya menyalahkan seseorang. Nah di sini juga idza aradta an tadhkuru ghair, tatkala kamu mengendaki ngomong alane wong mbok iki raba wake dhewek akeh salah apa ora. Nah kados niku lho. Yen kok ngomong alane wong orang raba wake dhewek disit, terkadang jadi nimbulaken fitnah. Ingat saja fitnah adalah sesuatu yang ditidurkan oleh Allah. Sudah ditidurkan oleh Allah tapi dibangunkan dengan adanya ngomong alane wong liya, orang ngaca wake dewek, menimbulkan fitnah. Dan fitnah adalah awal permusuhan. Tatkala permusuhan, yawattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh. Takutlah pada fitnah-fitnah yang tidak cuman mengena pada orang-orang yang dolim khusus, melainkan keseluruhan. Wong apik ora apik kena kabeh fitnahnya, ngono nggih. Awal mulane nang kene yo angger ngomong iku ngomong wong liya mbok dipikir awake dhewe. Apa yo wis ngerti nggo ning bener nang endi, nggo ning bener iku nang ning Gusti Allah. Aku wis bener menungsa mahalul khata wan nisyan. Tempatnya salah dan luput. Terkadang kita niatnya baik, tidak mengena pada bentuk kebaikan itu namanya khata. Luput sasaran walaupun kelihatannya nulung kae, ternyata kesalahan itu khata. Jadi tidak bisa. Jadi yang kita garis bawahi, seringkali kita itu membaca artikel-artikel yang mengatakan banyak orang mengetahui ilmu, bercerita tentang ini tentang ilmu, tapi belum tidak tahu akan kebenaran ilmu itu sendiri. Berarti kita harus juga berhati-hati. Bisa ngerti kebenaran ilmu itu sendiri bagaimana? Wa'lamu annallaha ya'ulu bainal mar'i wa qalbih. Antara jasad kita dan hati kita, Allah memang memberi batas, beri pembatas. Yang kolbun adalah tempat untuk kebenaran, untuk usul, untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita gambarkan satu masalah saja. Nafas, hidup adalah nafas. Kalau nafas ini hidup ini temukan dengan yang di dalam batas itu. Nah, di dalam batas itu kita nanti merasakan sesuatu. Dan tertidurlah karena merasakan tatma'inna qulub, anteng rasane, tenang rasane hati. Itu artinya setiap detik 1000 malaikat diturunkan oleh Allah. Ketenangan ini dipertahankan, jangan menanyakan kapan ijabahnya. Tatkala sudah keluar batas, wis pitung bengi salat hajat esi biasa bae. Nah iku wis jenengane hilang. Tidak menyadari wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah semata. Malaikat diizinkan menolong karena Allah yang mengizinkan, karena seperti itu. Adem banget, 1000 malaikat, 1000 malaikat, 1000 malaikat, sampai kita itu merasa ngantuk, tertidur, tertata nafasnya, amanah seperti halnya derese udan temurune. Tapi ndak usah
ditelaah ataupun dipantau keberhasilannya dulu, karena pertolongan itu dari Allah. Nikmati saja ketenangan hati itu. Walaupun toh dalam kenyataan setelah terbangun dari tidur, ujuk-ujuk diketok pintunya ditagih hutang. Waduh, ditagih hutang. Aku wis ndonga urung dijabau jarku duit 5 juta urung ana. Nah, akhirnya tetap pertahankan ketenangan itu karena menanti pertolongan Allah itu dengan sabar. Ada yang istijabah dengan spontanitas, ada yang 1 hari, 2 hari, itu pun 1 minggu. Toh kita ndak boleh menginterogasi Allah, kapan sih ndak lah. Paham insyaallah ini nggih? Insyaallah paham. Jadi pembatas-pembatas itu betul butuh kita pelajari. Tatkala kita intikaf, ketenangan diri kita, atur nafas. Nanti bisa memahami latifah-latifah berikutnya. Dan nafas itu setelah pertemuan nafas masuk lewat pembatas, apa yang terjadi keluarnya pun sebuah kekuatan yang luar biasa. Insya Allah bagi spiritual ini insya Allah bisa memahami kalau diolah dengan ketenangan. Ndak usah harus santai saja. Lawan tadur DP nyantai awake ke Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran tetap hanya Allah saja yang mengetahui. Sudah kepada titik benar, jangan merasa ataupun berani mengatakan sudah benar, sehingga padu. Padu ilmu berarti dudu atine, melainkan di luar batas menungsane, nggih. Yang padu itu senane menungsane, bukan hatinya. Kalau hatinya tetap bisa menerima tentang kebenaran. Jadi jangan menyebutkan kejelekan orang lain karena alasan melakukan itu terkadang kita belum tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga toh nafingan jidan kamilan mubarakan syamilan fid dinina wa dunyana wa akhiratina mutasilatan ila jami' man hukun ngalaina qaulim asmana khususan azwajina wa auladina wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.